sesungguh-sungguhnya kasih karunia Tuhan pasti akan berlaku untuk mereka berdua. Haleluya. Dan bersama-sama dientar oleh seluruh keluarga besar dan jemaat Tuhan sekalian. Tentu saja dengan doa agar supaya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Ada firman yang ditujukan kepada kita semua, lebih spesial untuk kedua anak kita, yang berjudul berkat atas rumah tangga. Kita lihat nomor 1, mujizat perkawinan di kota Kana atau di desa Kana, yaitu dalam Yohanes 2 ayat 1 kita baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kota asal dari Tuhan Yesus adalah Nazaret. Hanya berjarak sekitar 5-6 km ke kota Kana. Jadi tidak jauh. Jadi Yesus dan murid-muridnya diundang oleh keluarga yang berbahagia dalam pesta perkawinan untuk ikut bersama. Ini penting bagi kita sebagai sebuah pelajaran. Perkawinan itu menjadi penting, sangat penting apabila Yesus diundang. Kalau Yesus diundang itu berarti Yesus dihormati dan Yesus dilibatkan. Kalau Yesus dilibatkan, pasti Yesus akan buat sesuatu yang mengejutkan untuk membela keluarga tersebut. Dan hal itu adalah hal yang biasa pada Yesus. Karena Yesus Maha Kasih dan Dia selalu mau menolong, mau membela, mau mempermuliakan keluarga Kristen. Nah, pelajaran penting bagi keluarga Kristen hari ini ialah libatkan Tuhan Yesus selalu. Ishak, Selin, yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga bukan uang, bukan karir, bukan nama besar, bukan orang penting, bukan siapa yang memberkati. Tapi yang terpenting dalam rumah tangga Kristen ialah Yesus. Yesus. Libatkan Yesus, maka Yesus melakukan mujizat penting, membela dan mempermuliakan keluarga tersebut. Ada kasus timbul. Kasusnya ialah pesta itu kekurangan anggur, kehabisan anggur, lebih tepatnya seperti itu. Artinya kemudian adalah pesta itu akan menderita rasa malu yang hebat. Akan terkabar orang sekampung, orang sekecamatan dan sekabupaten. Dan itu akan menjadi celah yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Rasa malu yang harus diderita panjang. Dan kemudian kira-kira orang-orang di zaman dulu itu 2000 tahun yang lalu persis dengan model dan kelakuan orang-orang zaman sekarang. Suka bagosip, suka cerita sana sini. Saudara-saudara sekalian, Ibu Yesus pun diundang di sana. Pesta memang selalu melibatkan banyak orang. Berarti pesta itu juga melibatkan begitu banyak komentar orang. Yang satu berkomentar A, yang satu berkomentar B, yang satu berkomentar C. Yang mereka komentari adalah model bajunya, model lipstiknya, model keningnya, model pupurnya. Itu bukan orang Morowali dan bukan orang Poso. Tapi yang terpenting yang kita mesti tarik dari pelajaran ini ialah komentar positif. Laporkan kepada Yesus komentar tersebut kalau ada kekurangan. Dan betul,
Maria, ibu Yesus bilang, mereka kehabisan, mereka kekurangan anggur. Laporkan kepada orang yang tepat. Laporkan kepada dia yang bisa membantu dan menolong. Tapi jenis laporan sekarang untuk setiap pesta adalah DP ikan kurang, nasinya kurang, sayurnya apalagi, cuaca panas, berkeringat. Jadi tidak untuk membantu perkawinan itu, tapi justru untuk menjelek-jelekkan perkawinan itu. Ini bahaya besar ini. Sekarang kalau ada permasalahan, laporkan kepada Yesus. Kalau ada pergumulan, laporkan kepada Yesus. Karena Yesus diundang, Yesus turun tangan. Dari nol anggur, Tuhan cetak anggur baru. Dari air biasa menjadi anggur nomor 1 paling enak di seluruh dunia. Karena pabriknya dari tangan Yesus. Pabriknya adalah Tuhan. Haleluya. Boleh saja anggur di dunia ini begitu mahal, tapi anggur yang diciptakan oleh Yesus adalah anggur yang paling nikmat dan anggur yang paling mahal. Selesaikan semua masalah pada Yesus. Kalian berdua akan menikah masih dalam usia sangat muda. Masih sangat muda. Saya tahu betul siapa ini Ishak dan Selin. Mereka belum berdaya. Mereka perlu disokong dalam doa. Mereka perlu dibantu dengan nasihat. Mereka perlu ditopang dalam doa supaya mereka bisa menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang sukses. Haleluya. Ishak mulai bekerja keras, melayani sungguh-sungguh. Selin jangan cengeng, tidak boleh seperti itu. Harus menunjukkan bahwa kalian berdua siap menjadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, dan hamba Tuhan yang dapat menjadi contoh. Semua keluarga katakan amin. Orang biar diam juga, katakan amin. Lihat itu kerinduan mereka. Nomor 2, saudara-saudara sekalian, itu mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita tengok mujizat kedua dalam rumah tangga Kristen. Mujizat buat ayah dan anak. Tadi kita lihat mujizat dalam pesta, tapi karena ini merupakan keluarga, Yesus selalu membela keluarga. Mujizat pertama dari Tuhan Yesus bukanlah menyembuhkan orang buta, membuat si timpang berjalan, atau kusta menjadi tahir, atau mujizat Yesus berjalan di atas air, atau membangkitkan orang mati. Mujizat pertama dari Tuhan Yesus adalah mujizat perkawinan. Artinya Tuhan sangat mencintai dan mengasihi perkawinan. Dan kalian berdua harus hormati itu. Yesus membela perkawinan, kalian berdua harus membela perkawinan. Yesus mengutamakan perkawinan, kalian berdua harus mengutamakan perkawinan. Kita lihat mujizat terjadi atas rumah tangga, yaitu antara ayah dan anak, yaitu mujizat kesembuhan dan kebangkitan. Peristiwa itu terlapor dalam Yohanes pasal 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang di Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di jalan, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anak itu sudah hidup. Haleluya. Kembali kita lihat Tuhan itu konsisten dalam membela keluarga, dalam membela rumah tangga.
Ada seorang ayah punya pergumulan besar. Dia sayang anaknya. Anaknya sakit. Dan ayahnya berusaha mencari Yesus. Karena Yesus, dia tahu Yesus mampu untuk mengatasi problem berat dari keluarganya. Saya kasih tahu kepada kita semua dan lebih spesial untuk Ishak dan Selin. Keluargamu penting. Maka Yesus pasti mau menolong engkau. Pegang itu dan yakini itu. Kecuali engkau sendiri tidak mau dan tidak percaya. Cari Yesus. Ada anak sakit. Ayahnya cari Yesus. Ini tanggung jawab bapak-bapak. Tanggung jawab bapak-bapak. Ya. Saya ingat betul nih, Selin ini waktu kecil sakit dan mau mati. Mau mati. Dia dibawa ke gereja untuk didoakan. Dan dapat dikatakan dia sudah tidak bernafas. Selin mesti ingat itu. Tapi dia kembali hidup, bisa bernafas. Ini kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Penting sekali untuk setiap ayah, setiap orang tua membawa anak-anaknya pada Yesus. Melaporkan persoalan anak-anak pada Yesus. Itu tanggung jawab ayah. Dan sewaktu dia jumpa Yesus, dia laporkan. Dan setelah Yesus bilang, anakmu hidup, dia percaya. Percaya saja apa yang Tuhan katakan. Maka di dalam percaya ada mujizat. Di dalam percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ishak, Selin, utamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Engkau akan melihat mujizat besar terjadi atas rumah tanggamu. Anak itu bangkit dari antara orang mati karena ayahnya percaya. Bapak itu percaya. Setiap yang jadi bapak di sini percaya Tuhan sayang anak. Yakin Tuhan membela anakmu. Yakin masa depan anakmu jadi luar biasa. Yakin pertolongan Tuhan segera datang. Kalau ayah ragu tentang hal ini, anaknya itu dirugikan masa depannya. Anak itu tidak punya pengharapan pada masa depannya. Maka setiap yang menjadi ayah, dia harus punya tanggung jawab penuh untuk membela, menolong, membantu, menyokong, menyekolahkan dan memastikan anak-anaknya itu aman di masa-masa yang akan datang. Haleluya. Nomor 3. Mujizat buat ibu dan anak. Tadi kita lihat ayah punya berkat untuk anak-anak, punya berkat untuk keluarga. Ibu juga punya berkat untuk anak-anak. Jadi rumah tangga itu selalu dibela oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mana suara jemaat Tuhan? Katakan amin. Dalam Lukas pasal 7 ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, hai anak muda,
Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Persoalan tersulit apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus? Tidak ada. Tidak ada persoalan yang terlalu besar, terlalu sulit bagi Yesus. Semua bagi Yesus itu gampang. Bagi Yesus semuanya mudah. Untuk Yesus semuanya dapat diatasi. Yesus pergi ke sebuah kota yang namanya Nain. Ada rombongan yang menyertai perjalanan Yesus. Ini kita sebut rombongan yang rohani. Rombongan pembawa mujizat. Pimpinannya Yesus. Ada rombongan kedua yang keluar dari kota Nain menuju ke ladang pekuburan. Ini rombongan duka cita yang dipimpin oleh ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Rombongan ini papasan di pintu keluar kota. Rombongan mujizat dan rombongan putus asa. Nah, ini mewakili kita, mewakili banyak rumah tangga yang dilanda keputusasaan. Rombongan manusia, rombongan keluarga manusia di bumi yang dirundung banyak nestapa, banyak persoalan, banyak kegagalan, banyak situasi sulit, kesulitan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan penyakit. Ini rombongan menuju ke pekuburan. Tapi dari seberang sana muncul rombongan bahagia, rombongan sukacita, rombongan damai sejahtera, rombongan mujizat yang dipimpin oleh Yesus. Saya mau kasih tahu untuk kita semua hari ini, harus segera berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Ada penanganan langsung pada pokok permasalahan. Berjumpa dengan Yesus langsung ke sentral masalah, ke titik masalah, dan Yesus mampu untuk melakukan perkara terajaib. Tolong dengarkan baik-baik, Ishak dan Sally. Dalam persoalan terberat, cari Yesus. Pergumulan paling sulit, ketemu Yesus. Kondisi yang tidak bisa lagi ditangani oleh otakmu berdua, oleh keluarga, oleh siapa saja. Temukan Yesus. Di situ ada mujizat yang besar. Di situ ada pertolongan yang ajaib. Seberapa banyak dari antara kita pernah mengalami pukulan berat dalam rumah tangga? Cari Yesus, cari Yesus, cari Yesus, dan itu akan selesai. Bahkan orang mati yang sedang diusung. Ini kelompok yang sedang menangis, sedang menjerit. Ada peti jenazah di situ, ada yang diusung di situ. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Yesus langsung buat pertanyaan dan berkata, "Hai ibu, jangan menangis. Jangan menangis." Yesus langsung menyentuh lubuk hatinya. Yesus langsung pergi kepada isi hatinya. Jangan menangis. Tuhan tahu pergumulanmu dan Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu berapa banyak air mata yang engkau telah lelehkan, yang engkau telah keluarkan. Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Kalau Tuhan bilang jangan menangis, dia bikin acara selanjutnya. Acaranya luar biasa. Dia mendekati pengusung peti itu dan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Dan betul, anak muda itu bangkit. Kembali kita lihat Tuhan Yesus menangani rumah tangga dengan cara yang sangat efektif. Menangani rumah tangga dengan cara yang paling tepat. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke orang pintar, jangan lari kepada penasehat perkawinan manusia biasa. Larilah kepada Tuhan, pergilah kepada hamba Tuhan. Ada penyelesaian yang sangat sempurna di situ. Kalau engkau mau, ada yang Tuhan mau tapi dia nggak mau. Kalau engkau mau, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Haleluya. 4.
mujizat untuk ibu mertua. Ibu mertua juga dapat mujizat. Bukan cuma mama dan papa, mertua juga. Karena namanya sudah jadi mertua, itu sudah jadi mama. Itu jadi mertuamu nanti. Itu mertuamu nanti. Hormati mereka sama seperti kamu menghormati mama papa. Kemudian kita lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Ini Yesus. Adapun ibu mertua Simon dengan demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Katakan amin. Saya mau kasih tahu sih, coba perhatikan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Haleluya, haleluya. Oke? Jadi siapa yang pergi ke rumah Simon? Di rumah Simon ada siapa? Ada mertuanya. Jadi mertuanya tinggal sama siapa? Ternyata di sini kita temukan bahwa mertua Simon tinggal pada rumahnya Simon. Ini berarti anak mertua yang top. Anak mantu yang mantap. Karena dia tampung, dia mama mertua. Artinya Simon ini mantap. Mari jadilah Simon yang tampung mama mertua. Biar mertua marah-marah, terima. Simon adalah contoh anak mantu yang top. Makanannya Simon, makanan ibunya. Kursi Simon, kursi ibu mertua. Kamar, satu kamar dari kamarnya Simon, itu kamar mertua. Roti yang dimakan oleh Simon adalah roti yang dimakan oleh mertua. Saya dan istri saya sudah 12 kali pergi ke rumah Simon di Kapernaum. Serius. Rumahnya cukup besar. Jadi Simon itu bukan cuma sekedar nelayan tempo itu, tapi dia juga orang yang berduit, orang yang kaya. Jadi dia bisa tampung mertuanya. Dia sayang mertuanya. Dan ternyata mertuanya itu juga baik. Karena orang yang baik itu pasti disembuhkan oleh Tuhan. Buktinya waktu dia demam, Yesus sembuhkan dia. Jadi dia adalah mertua yang baik. Jadi anak mantu yang baik, jadi juga mertua yang baik. Baru klop. Baru mantap itu. Mantap itu barang. Amin. Maka dia dapat kesembuhan. Habis dia mengalami kesembuhan, dia melayani. Dia melayani, baru baik dari sakit, langsung siapkan teh manis, langsung siapkan makanan, langsung gorengkan mujair. Kabos. Kalau di zaman itu, karena ini rumah daripada Simon, itu cuma berjarak 20 meter dari Danau Galilea. Jadi baku pinggir itu. Jadi pasti mujair. Kenapa mujair? Karena ikan yang ada di Danau Galilea adalah ikan mujair. Ikan Petrus. Namanya ikan Petrus, ikan mujair. Bayangkan itu ikan mujair, dia nama di Israel ikan Petrus. Baik sekali nih Petrus, karena dia anak mantu yang baik. Jadilah anak mantu yang baik. Semua yang hadir katakan amin. Yang terakhir ya, mujizat untuk banyak keluarga. Tuhan Yesus sayang semua keluarga, tapi Tuhan Yesus juga sayang semua keluarga. Karena kasih Yesus itu sempurna. Tuhan Yesus sayang
keluarga hamba Tuhan. Tuhan Yesus juga sayang keluarga kalian berdua. Tuhan Yesus sayang juga Ishak sama Sarah. Tuhan Yesus sayang juga keluarga. Asalkan kita orang sendiri mesti sayang terhadap keluarga. Tuhan Yesus sayang mereka, Tuhan tidak sayang terhadap keluarga. Bagaimana? Kalau orang sayang terhadap keluarga, kalau orang sayang terhadap keluarga, Tuhan lebih sayang lagi terhadap keluarga. Kalau orang mau bela terhadap keluarga, Tuhan bela terhadap punya keluarga. Kalau kita jaga keluarga kita, maka Tuhan akan lebih lagi jaga keluarga kita. Kalau kita mau tolong keluarga kita dengan baik-baik ya Ishak ya, Tuhan akan tolong juga keluargamu. Tapi kalau kita tidak punya daya upaya untuk menolong keluarga kita, Tuhan tak mau sedia, karena sendiri nyata saya kena keluarga. Di mana datangnya berkat? Di mana Tuhan mau tolong? Di mana Tuhan mau bela? Enggak ada itu jalan. Tuhan sayang semua keluarga. Karena keluarga Kristen dilandaskan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga Kristen sudah dicor, sudah resmi, sudah permanen di dalam Tuhan. Maka di dalam Alkitab kita lihat dalam Lukas 9 ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kelompok kira-kira 50 orang kelompok. Murid-muridnya dan murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Saya bilang begini, 5.000 laki-laki. Saya tanya pada saudara jawab dulu ya. Di gereja mana lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Oke, setuju? Di gereja Protestan, di gereja Pantekosta, di gereja GKST, kalau kebaktian minggu pagi mana banyak laki-laki atau perempuan? Kalau waktu evangelisasi, waktu doa lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kalau ibadah Bapak ya, ibadah Bapak. Kemudian di sebelah ada ibadah ibu, mana lebih banyak ibadah Bapak atau ibadah ibu? Ibu. Jadi mana lebih banyak di surga, laki-laki atau perempuan? Hah? Serius saya tanya ini. Oke. Jawab saja. Ibu-ibu saya tanya, mana yang lebih rajin masuk gereja? Ibu atau suami ibu? Ini serius ini. Nah, saya mau tanya, kalau Yesus bikin KKR tempo itu, mana yang lebih banyak hadir, laki-laki atau perempuan? Oke. Yang jelas kalau Bapak ada, pasti Ibu ada. Ini kalau di zaman Yesus itu bikin KKR, yang ada 5.000 orang laki-laki. Dan kan laki-laki ada, apalagi perempuan. Mereka paling suka firman, lebih suka firman perempuan daripada laki-laki. Serius ini fakta dan ini penelitian. Oke. Jadi saya yakin sekali kalau Bapak ini ada, Ibu juga ada, anaknya juga ada. Bukti yang sumbang 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu anak. Jadi satu keluarga datang ikut penginjilan Yesus, dengar firman Yesus. Tapi yang menyumbang cuma 1 anak. Ternyata di sini bapak-bapak banyak yang kikir. Saya yakin ada bapak-bapak yang bawa bekal, ada ibu-ibu yang bawa bekal. Saya yakin itu pasti ada yang bawa bekal. Tapi ini anak yang menyumbang. Baik. Jadilah orang Kristen yang suka menyumbang. Haleluya. Mari katakan amin sambil nganggur. 2, 3. Nah, disinilah kita lihat Yesus bikin perjamuan makan untuk kelompok-kelompok 50. Itu satu keluarga itu. Satu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Jadi Yesus melayani kepentingan keluarga
untuk apa yang mereka makan ketika mereka lapar. Tuhan menjamin kebutuhan setiap keluarga. Percayalah, jadi rumah tangga Kristen itu dapat servis utama dari Tuhan. Yang penting dia pelihara, jaga, bela, tolong, bantu, sokong, doakan keluarganya. Maka dia akan mendapatkan servis besar dari Tuhan. Haleluya. Yang paling terakhir ya, ini anak ini yang menyumbang pada waktu itu. Apa yang dia dapat? Dia dapat rasa puas. Dia dapat rasa puas dan rasa bahagia. Karena saya, semua orang ini makan. Karena pengorbanan saya, semua dapat servis. Inilah keuntungan dari orang yang suka memberi. Jadi tolong Ishak Selin, jangan cuma menerima dari orang tua. Bagaimana kalian berdua bertumbuh kuat dan memberkati keluarga. Jangan cuma tunggu dari oma. Aduh, ada oma kok, oma ada pensiun. Jangan begitu. Haleluya. Aduh, papa dan mama. Semua bapela milu lagi. Pak, jangan begitu. Kalian masih muda, kerja itu, layani sungguh. Katakan amin. Nah, ini anak terakhir. Sisanya berapa bakul? For siapa itu 12 bakul? Untuk siapa itu 12 bakul? Untuk Yesus. Yesus bisa bikin batu tuh jadi roti. Yesus nggak perlu dipikirkan. Untuk 12 rasul, untuk 12 tidak, untuk anak itu. Siapa yang menyumbang, dia yang dapat. Dari 12 bakul itu kurtu anak. Siapa yang pikul? 12 rasul yang pikul akan pada DP rumah. Siapa yang memberi, dia yang akan diberi. Haleluya. Dan roti-roti Israel itu bisa 2 bulan, 2 bulan karena roti kering. Bisa 2-3 bulan baru enggak basi. Jadi itu anak dapat makanan 3 bulan dari hasil pengorbanannya 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Yang mau menyumbang silakan menyumbang bagi gerejanya. Yang mau melayani sungguh. Haleluya. Sayang Pak Selin sayang Pak Ishak, sayang kepada kedua orang tua, sayang kepada kedua orang tua, setia melayani, takut akan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, tetap beriman, harus penuh kasih dan sayang. Ada persoalan, jangan lapor mama dan papa, selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa selesai, laporkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong. Kalau kamu setia, Tuhan akan tetap setia. Kalau kalian berdua baku sayang, Tuhan akan berikan sayang tanpa batas kepada kalian berdua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.